tentu saya condong kepada Ganjar Pranowo. Karena memang dia menyampaikan semua aspek yang kita butuhkan. Itu pendapat saya. Sangat luar biasa, dia juga macan panggung ya. Luar biasa. Oke, luar biasa ya. Tadi Prabowo itu cukup menyita waktu ya, pendukungnya banyak sekali. Tepuk tangan. Sehingga ini sekarang kita dengarkan Ganjar Pranowo untuk menyampaikan visi misinya selama 4 menit. Dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, para hadirin pemirsa debat malam ini yang sangat saya muliakan. Saya dan Pak Mahfud mulai perjalanan pada saat pembukaan kampanye dari ujung timur Indonesia dan barat. Dari Sabang sampai Merauke. Hanya ingin mendengarkan dan ingin melihat secara langsung apa yang disampaikan oleh rakyat, apa yang dirasakan oleh rakyat, sehingga ketika kontestasi 5 tahunan ini berlangsung, harapan itu ada dan masuk dalam pikiran seorang pemimpin, satunya pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ini sesuatu yang sungguh penting. Di Merauke kami menemukan pendeta, namanya Pak Leo. Dia harus menolong seorang ibu ingin melahirkan karena tidak adanya fasilitas kesehatan. Dan dia belajar dari YouTube. Sesuatu hak kesehatan yang tidak bisa didapat. Maka kita sampaikan kepada Pendeta Leo, kami akan bangunkan itu, dan kami akan kerahkan seluruh Indonesia, bahwa satu desa, satu puskesmas atau pustu, dengan satu nakes yang ada. Pak Mahfud juga menyampaikan kepada para guru yang ada di Aceh, di Sabang sana. Ada juga guru agama di sana. Kita ingin membangun Indonesia yang hebat dengan SDM yang unggul. Tapi apakah kita sudah memperhatikan mereka? Tentu kemajuan yang selama ini ada, mesti kita lakukan jauh lebih cepat. Lebih satset. Dan perhatian itu mesti diberikan. Dan itulah di sana kita memperhatikan nasib para guru, termasuk guru agama. Insentif kepada mereka kita berikan agar mereka bisa mengajarkan budi pekerti yang luhur dengan moderasi agama yang ada. Bapak Ibu, cerita ini belum cukup. Oke. Narasinya bagus sekali. Saya sangat suka. Karena pertama beliau berbicara soal kesehatan, berbicara kemudian soal pendidikan, yaitu soal kelayakan guru. Saya sebagai guru ya merasa terharu. Kenapa begitu? Karena capres pertama dan kedua tidak berbicara tentang guru. Padahal negara ini ada gurunya. Kalau guru itu tidak sejahtera, bagaimana negara ini bisa sejahtera? SDM kita akan kacau. Kita menuntut SDM terbaik, unggul. Tapi gurunya itu tidak bergizi. Kenapa? Karena mereka hemat uang untuk makan, hemat untuk jalan-jalan juga hemat dan sebagainya. Dan itu sangat sangat menyentuh saya itu. Ganjar Pranowo ini sebagai capres itu. Luar biasa ya. Dan beliau turun ke bawah untuk menyaksikan itu secara langsung. Mari kita simak lagi ya. Jalan ke NTT, kami ketemu dengan masyarakat yang ada di sana. Pak Ganjar, kenapa kami anak muda tidak mudah mendapatkan akses pekerjaan, padahal itu hak kami? Kenapa kemudian kami mendapatkan kesulitan untuk akses internet, padahal kami butuh belajar? Tidak sama dengan yang di Jawa. Catatan inilah yang mendorong pikiran kami, internet gratis untuk para siswa yang sedang bersekolah. Wah, ini sangat luar biasa. Saya katakan sangat luar biasa. Memperhatikan hal-hal kecil. Ini misi ya, misi. Visinya nanti kita lihat. Visinya pasti sudah terbaca. Pertama tentang kesehatan, kesejahteraan guru, yaitu pendidikan, kemudian anak muda diperhatikan. Nah, visinya jelas. Misinya itu
menggratiskan internet, menaikkan, gaji guru, membangun puskesmas, itu sangat luar biasa. Tapi sayangnya sebagai kritik ya, saya harus fair ya dari 3 capres itu. Saya supaya tidak terlihat mendukung salah satu gitu. Walaupun sejatinya saya juga akan memilih salah satu capres ini. Eee, Hal ini juga pernah disampaikan oleh Joko Widodo, bahkan dia 2 periode masih banyak yang bolong seperti ini. Apakah kita perlu bersyukur seperti apa yang dikatakan oleh Prabowo Subianto? Oke, kita lanjut ya. Agar mereka punya kesamaan dengan kita semua yang ada di Jawa ini. Kami bergeser lagi, kemudian ketemu kawan-kawan penyandang disabilitas di NTB. Betapa bahagianya saya karena ketemu dengan orang yang berjuang dengan keras agar dia bisa setara, dan pemerintah mesti perhatikan mereka untuk memberikan kesetaraan pada mereka itu. Tapi Bapak Ibu, saya mendengar ketika demokratisasi mesti berjalan dan demokrasi mesti kita jaga bersama, ada Ibu Sinta yang ketika menyampaikan pendapat harus berurusan dengan aparat keamanan. Ada Melki, ketua BEM, yang kemudian ibunya harus diperiksa. Maka yang seperti ini harus usai. Dan mereka bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan kalau governance terjadi. Maka yang ada di Kalimantan kami temukan. Masyarakat Dayak, mereka suku-suku yang ada, libatkan dong kami agar kami bisa mendapatkan akses yang sama. Semua ini bisa berjalan kalau kemudian pemerintahnya bersih. Pemerintah hanya bisa akomodatif. Dan kita sikat korupsi itu tidak dengan kata-kata, dengan keseriusan. Pak Mahfud adalah mitra saya yang selama ini sebagai Menko mengeksekusi itu dengan baik. Kita akan lakukan itu. Kami mohon dukungan rakyat. Perintahkan kami untuk mengerjakan itu. Terima kasih. Luar biasa. Jadi Ganjar Pranowo menyentuh semua lini kegelisahan kita ya. Pertama, tadi saya ulang lagi. Pertama soal kesehatan, kedua soal pendidikan, ketiga soal anak muda yang hari ini sebagai bonus demografi ya. Yang ketiga, keempat tadi soal hukum, soal keadilan. Di mana seorang ibu tadi, Ibu Sinta katanya, kemudian siapa tadi, Mikel atau siapa namanya tadi itu, ketua pemuda dan sebagainya, itu yang terjerat hukum itu akan diselesaikan. Tapi mekanismenya tidak disampaikan karena kekurangan waktu. Yang ketiga tadi soal hubungan antar budaya. Oh, itu lengkap ya, lengkap sekali. Dan memang kalau capres-cawapres ini atau pemilihan itu berdasarkan visi misi ya yang disampaikan, bukan yang tercatat, tentu saya condong kepada Ganjar Pranowo. Karena memang dia menyampaikan semua aspek yang kita butuhkan. Itu pendapat saya. Sangat luar biasa, dia juga macan panggung ya. Luar biasa. Terima kasih, itu komentar saya terhadap Ganjar Pranowo. Assalamualaikum.